Pibel motor Vario 125 ISP sudah putus lagi ya, padahal baru dipasang atau baru diganti sekitar 2 mingguan, tapi kondisinya sudah putus seperti ini ya. Wah, parah ini, bengkel asal-asalan ini. Nah, seperti ini untuk kondisi pibelnya sudah putus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan sesama mekanik pemula dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan video kali ini kami dapat garapan motor Vario 125 ISP ya. Nah, ini minta di servis full ya, minta dicek di bagian stang piston, kemudian bearing stang, piston ya, boring, noken as, pelatu klep. Intinya untuk Vario ini minta di servis total ya, atau servis full karena suaranya berisik di bagian mesin. Tapi di kesempatan video kali ini kita tidak bahas masalah di bagian mesin ya. Yang kita bahas di video kali ini di bagian CVT ya, karena keterangan dari ownernya ini di bagian CVT-nya atau di bagian, lebih tepatnya di bagian pibel sering putus, yang dimana untuk pibel itu seharusnya ganti setiap 25.000 km rekan ya. Kalau kilometernya sudah mencapai 25.000 km, wajib kita harus servis ya di bagian CVT, kemudian kita lakukan pengecekan di bagian pibel ya. Untuk pibelnya masih layak atau tidak, kemudian kalau mau lebih aman ya, ganti setiap 25.000 km sesuai dengan anjuran pabrikan atau sesuai dengan standar pabrikan rekan-rekan, biar nggak sengsara di jalan ya, atau biar nggak kesiksa di jalan rekan-rekan ya. Kan repot kalau pibel putus di tengah jalan ya, apalagi putusnya jauh dari bengkel rekan-rekan. Oke, kita lanjut ke pembahasan rekan-rekan. Kenapa kok pibel ini cepat putus ya di motor Vario 125 ISP ini? Nah, ini seperti ini untuk kondisi pibelnya ya, sudah retak. Padahal keterangan dari ownernya ini baru diganti sekitar 2 mingguan rekan-rekan, tapi kondisinya sudah seperti ini lagi ya, sudah hampir putus nih ya, seperti ini. Oke, kita lanjut ke pengecekan komponen-komponen CVT-nya ya. Kita cek mulai dari rumah lulernya rekan-rekan ya. Kalau standarnya atau normalnya untuk rumah luler motor matic itu di bagian rumahnya ini tidak goyang ya, atau tidak oglak seperti ini. Nah, kalau kondisinya masih sepan berarti untuk rumah lulernya masih layak pakai. Tapi kalau dia sudah oglak, otomatis nanti tekanan ke dinding pibelnya itu tidak stabil ya. Kadang terlalu neken, kadang terlalu renggang rekan-rekan, sehingga menyebabkan pibelnya ini cepat sekali putus. Oke, tapi kalau kondisi rumah lulernya masih sepan ya, untuk bosnya begitu kita masukkan untuk bos rumah lulernya, berarti untuk rumah lulernya kita skip saja, berarti masih aman, masih layak pakai ya, tidak masalah dipasang kembali untuk rumah lulernya. Kemudian jangan lupa dicek juga di bagian lulernya rekan-rekan ya, jangan sampai ada yang penyok. Kemudian sekalian di bagian karet slidernya. Oke. Nah, ini sudah retak-retak ya di bagian pibelnya seperti ini. Nah, ini hampir menyeluruh ya. Nah, dari rumah luler yang oglak satu ya, bisa menyebabkan pibelnya cepat putus ya. Nah, seperti ini. Kalau kita masukkan sepan seperti ini, untuk rumah lulernya masih layak pakai, kita pasang kembali, tidak usah diganti. Tapi kalau oglak, diusahakan langsung saja dilakukan pergantian atau perbaikan sekalian ya, nanti biar pibelnya awet dan tahan lama ya. Kemudian yang kedua, kita cek sekalian di bagian puli belakang ya. Kalau untuk rumah luler masih aman, langsung kita cek di bagian puli belakang. Nah, kalau puli belakangnya kondisinya seperti ini juga bisa menyebabkan pibelnya ini cepat putus ya. Nah, ini oglak seperti ini rekan-rekan. Oke. Nah, seperti ini, bisa rekan-rekan perhatikan ya. Nah, kalau kondisi puli belakangnya seperti ini yang menyebabkan pibel cepat putus ya, karena kan pibelnya kondisinya terpasang seperti ini ya, atau pemasangannya seperti ini. Tapi kalau pulinya kondisinya oglak seperti ini, jadi kadang neken, kadang terlalu renggang ya ke dinding pibelnya, sehingga pibelnya kadang kejepit, kadang enggak, sehingga menimbulkan pibelnya cepat retak. Kemudian yang kedua, lebih parahnya bisa juga langsung putus ya. Nah, ini sudah aus nih di bagian
puli belakangnya ya, sehingga di bagian puli gesernya ini oglak rekan-rekan ya, sehingga Pibel Vario 125 ISP ini cepat sekali putus ya. Belum nyampe 2 minggu ya, apalagi 25.000 km ya, belum sampai rekan-rekan ya kalau 2 minggu pemakaian. Oke, seperti ini ya. Nah, intinya untuk Vario 125 ISP ini penyebabnya Pibel cepat putus karena di bagian puli belakangnya ini oglak. Oke, kalau ndak percaya, karena ini kan belum terpasang ya, untuk penutup puli gesernya coba kita pasang dulu, pennya 3 biji seperti ini, tetap oglak rekan-rekan ya. Nah, mungkin Mas itu karena penutup puli gesernya belum terpasang, makanya pulinya oglak. Oke, ini kita pasangkan ya untuk penutup puli gesernya rekan-rekan, seperti ini ya. Kita pasang dulu, apakah untuk puli belakangnya ini oglak atau tidak rekan-rekan. Oke, saya pasangkan ya seperti ini. Karena sayang kan sudah keluar uang ratusan ribu, belum nyampe 2 minggu sudah bermasalah lagi ya. Masalahnya di tempat yang sama, di bagian Pibel. Pibelnya cepat putus. Oke, ini untuk puli geser, penutup puli gesernya sudah kita pasang seperti ini ya. Nah, ini kondisinya masih oglak rekan-rekan ya. Ini yang menyebabkan Pibel cepat putus. Yang normalnya itu span ya, tidak oglak seperti ini. Nah, kalau oglak seperti ini bisa menimbulkan Pibel cepat putus. Karena apa? Karena tekanan ke dinding Pibelnya itu tidak stabil ya. Kadang terlalu nekan sehingga menyebabkan Pibelnya kejepit, kadang juga terlalu renggang sehingga menyebabkan tekanan ke dinding Pibelnya ini tidak rata ya, atau tidak menyeluruh sehingga menyebabkan Pibel cepat putus. Nah, kalau yang bagus seperti ini saya tunjukkan ya. Kalau puli yang masih bagus, ini span ya. Nah, hampir tidak ada celah di bagian puli gesernya seperti ini. Ada apa namanya, silnya di sini ya, masih bagus. Nah, ini untuk puli belakangnya ini masih baru rekan-rekan ya. Nah, ini untuk sekedar edukasi saja ya. Nah, seperti ini, mainnya seperti ini rekan-rekan. Nah, tapi kalau mainnya oglak seperti ini, nah ini yang bisa menyebabkan Pibelnya cepat putus ya. Intinya yang kedua yaitu di bagian puli belakang jangan sampai oglak ya. Kalau oglak bisa menyebabkan Pibel motor Matic kalian cepat putus rekan-rekan, seperti ini ya. Kalau oglak seperti ini harus diganti puli belakang rekan-rekan ya. Kemudian kalau puli yang masih bagus itu mainnya seperti ini ya, hampir tidak ada oglaknya ya, span seperti ini. Mainnya cuman dorong ke depan kemudian balik lagi ya. Intinya mainnya seperti itu, tidak sampai oglak ya. Kemudian yang ketiga, penyebab Pibelnya cepat putus padahal untuk rumah lulernya masih aman, puli belakangnya masih aman, tapi tetap Pibelnya cepat putus. Bisa kalian curigai di bagian Pibelnya kualitasnya kurang baik, atau lebih tepatnya bukan yang mereknya bagus rekan-rekan ya. Bisa jadi juga rekan-rekan karena mereknya abal-abal sehingga Pibelnya cepat putus, padahal di bagian rumah luler masih aman, lalu di bagian puli belakangnya masih aman, tidak oglak, lulernya juga masih aman, tapi Pibelnya cepat putus. Nah, bisa rekan-rekan curigai di bagian Pibelnya bukan yang original rekan-rekan. Oke. Kemudian Pibelnya original tapi kok kenapa cepat putus? Bisa jadi ya motornya Vario 125 yang dipasang untuk Pibelnya Vario 110 ataupun Vario ISP K44 rekan-rekan. Bisa juga motornya Vario 125 yang dipasang Pibelnya malah Vario 110. Bisa juga menyebabkan Pibelnya cepat putus karena bukan standarnya ya, atau bukan bawaan standar motornya, atau bukan kepunyaan dari Pibel motornya rekan-rekan, sehingga menyebabkan Pibel ini cepat putus. Kemudian selanjutnya penyebab Pibel cepat putus yaitu karena pernah dirubah di bagian CVT-nya ya, ataupun dibubut ataupun diganti untuk per CVT-nya menggunakan per CVT yang racing rekan-rekan, sehingga menyebabkan Pibelnya cepat putus. Bisa juga rekan-rekan. Oke.
Mungkin sekian dulu ya rekan-rekan video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua tentunya. See you next time. Salam dari kami mekanik pemula Aoparian. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Bye bye.